Untuk guru baru. Sekalian aja, mungkin angkat ke satu. Oh iya. Dikit-dikit. Kita gini. Buat guru baru ya. Masih bom. Bentar jemaah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan khashyatan ya arhamar rahim. Baik, khairun. Alhamdulillah khair. Insyaallah ikhwan sekalian, malam ini daras bahasa Arab kita akan majukan daripada daras adab dengan kitab Ta'limul Ilmi, dan seperti yang kita sudah sepakati kemarin, kita akan mengambil sampel 2 orang dari ikhwah kita di kelas ini, yaitu untuk memberikan penjelasan
Di sini di buku Hadza baitun contohnya. Ini rumah artinya. Mungkin ketika kita atau anak kita di rumah mulai bisa berbicara, itu kata pertamanya kadang ya apa ini, apa itu. Ya seperti itulah kita. Makanya di awal pembahasan dibahas buku kitab ini adalah untuk orang-orang yang tidak bisa berbicara bahasa Arab dan baru memulai. Dan kata hada inilah yang pantas dibahas pertama kalinya. Lalu kita masuk saja ke halaman kelima ini. Kita baca sama-sama. Ana baca dan antum silahkan mengulangi. Ana akro wa antum tukadirun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Barakallahu fikum. Nah, kita terjemahkan ya, Ikhwan ya. Hadza baitun artinya apa, Ikhwan? Ini rumah. Ini rumah. Lalu hadza masjidun? Ini masjid. Hadza babun? Ini pintu. Nah, hadza kitabun? Ini kitab. Hadza qalamun? Ini pulsa. Masya Allah. Hadza miftahun? Ini kunci. Hadza maktabun? Ini meja. Hadza sarirun? Ini ranjang. Ranjang tempat tidur atau dipan ya. Hadza kursiyun? Ini kursi. Ini pakai tasydid ya di atas ya-nya ya kalau yang belum. Silakan. Ada apa? Oh. Bismillah. Nah, man yurid, ada yang mau baca? Syekh Jumain, tafadhol. Ad-darsul awwal. Pelajaran pertama. Hada ini. Hada baitun. Sahih. Ini rumah. Hada masjidun. Ini masjid. Mumtaz. Hada babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini buku. Hada qalam. Ini pena. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Ini ranjang. Hada kursiyun. Ini kursi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan, Ikhwan? Karena kita waktunya hanya 15 menit, jadi kita agak sedikit ngebut ya, Ikhwan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan terkait bab ini ya, Ikhwan ya. Jangan melenceng ke yang lain. Apalagi nanya soal akidah atau fikih. Itu ada itu yang itu alif apa harokat itu? Bagaimana? Ini yang mananya? Ada. Oh iya, afwan, anak kurang harokat fathahnya. Ini ya, yang ini alif. Ya, kayak toge sih. Ya, udah ya. Ada lagi mah? Cukup ya? Langsung sohah ba'da. Oh ya. Apa? Jadi ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Nah, Pelajaran yang pertama atau pertama? pelajaran yang pelajaran pertama. Bukan yang pertama. Bisa aja sih. Sebenarnya maknanya sama, Iwan. Jadi kita jangan terlalu memusingkan hal yang dirasa kurang inilah. Langsung aja pelajaran yang pertama atau pelajaran pertama insya Allah sama ya. Ya, Sofah Badaha, silakan buka halaman berikutnya. Oh iya. Silakan. Apa Ustaz? Iya. Ini setiap kata ini telah
ini kan terakhiran domatain. Aduh. Setiap kata ini terakhiran domatain ini gimana menjelaskannya tadi? Wallahu alam. Anda terasa jawab. Karena wallahu alam adalah sebagian dari adab. Coming soon. Bukan kakaknya coming soon, Anda yang harus jawab, jangan rebutan. Anda tidak bisa jawab ya. Udah aja, ya, lanjut ya. Sokah badaha, silahkan buka halaman berikutnya. Lanjut kita ke mahada. Apa sih Iwan? Mahada ini? Apa ini ya? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita baca sama-sama dulu ya. Ana akrob wa antum tukadirun. Mahada, mahada, hada baitun, ahada baitun, na'am hada baitun, mahada, hada qamisun, ahada sarirun, la hada kursiyun, ahada miftahun, la hada qalamun, ma hada, hada najmun. Kita tarjim langsung ya Iwan ya. Ma hada artinya apa? Apa ini? Nah. Itu adalah di fungsinya Iwan. Ma ini fungsinya untuk pertanyaan yang pertama. Dan juga ma ini fungsinya jawabannya ketika ditanya langsung ke bendanya. Lantas bedanya apa dong dengan A? Yang A ini fungsinya ini adalah untuk pertanyaan lanjutan atau pertanyaan penekanan.
Jawabannya ada dua kemungkinan. Jadi tidak langsung ke bendanya. Bisalah, jawabannya ada dua ya. Kelihatan yang belakang? Sehat kelihatan? Nah, jawabannya ada dua. Adalah ada naam. Oke, kita contohkan. Misalkan ini apa Iwan? Kolamun. Ini pulpen ya. Misalkan kita contohkan kolamun ini untuk kata yang ma ada, langsung dijawab. Ada kolamun. Jadi emang dia tuh asalnya si penanya ini gak tahu nih nama bendanya apa, gak tahu. Misalkan lagi lihat ada, langsung dijawab sama temannya, ada kolamun. Nah, lalu ketika dia masih gak percaya, emang benar ini pulpen, emang ini benar ini kolamun, tanya lagi, ada kolamun, langsung dia jawab yang ini, antara la atau naam. Kira-kira jawabannya apa Iwan? La atau naam? Naam. Ada kolamun. Jadi seperti itu ya Iwannya bedanya. Jadi kalau yang ini memang asalnya tidak tahu, kalau yang ini sudah masih meragukan, ataupun bisa, misalkan ini pertanyaan dipakai untuk pertanyaan pertama, misalkan seperti yang tadi kita bahas. Ahada miftahun, apakah ini kunci? Jadi dia tuh ragu, ini tuh kunci atau bukan sih sebenarnya? Langsung dijawab Iwannya, la hada kolamun. Oh ternyata ini bukan kunci, ini pulpen. Jadi seperti itu ya Iwan ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari sini? Apa tuh? 2 menit lagi. Oke. Nah, habis soal. Habis soal ya? Udah betul saja. Udah. Nih, makasih Iwan ya. Kita cukupkan dan hari ini insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Ya, gimana rasanya Ikhwan? Diajarin sama guru baru. Ya, nanti ke depan kita akan terus lakukan hal yang sama seperti ini di setiap ujung bab dari Rasulullah. Dan masing-masing antum nanti akan merasakan. Mungkin sekarang antum hanya bisa ketawain atau ngetes misalkan. Jadi soal Ustaz, kenapa ini tanwin? Gantian tuh nanti dites lagi. Dan nanti ketika teman atau maju, nggak masalah, atau ikut serta seperti tadi, bertanya atau sebagai penegas.
yaitu bahasa Arab insya Allah yang akan kita pakai untuk mengkaji pelajaran bahasa Arab ini, yaitu kitab Durus Al-Lughah atau Durusul Lughah. Pertama, makna daripada Durusul Lughah itu sendiri adalah durus artinya pelajaran, jamak daripada ad-darsu ya, atau darsun atau pelajaran. Sedangkan al-lughah Arabiyah yaitu bahasa Arab. Jadi artinya durus al-lughah Arabiyah artinya pelajaran bahasa Arab. Jadi langsung saja kita masuki pelajaran pertama. Iftahu as-safa al-khamisah, dibuka halaman yang kelima. Baik, kelas lima. Pertama, ana aqra wa antum tasma'un. Saya baca dan antum semua mendengarkan terlebih dahulu. Ad-darsu awwalu. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik. Sekarang ana aqra wa antum tukarrirun. Ad-darsul awwalu. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, man yurid taqra. Siapa yang mau baca silakan. Siapa yang lupanya? Yang kecil ya. Ada. Ad-darsul awwal. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik. Ba'dahu mantap loh. Pada Terjemah. apa awalan? Baca terlebih dahulu bahasa Arab. Ad-darsul awwal. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza
mudah, ya, sangat mudah, terutama dalam segi susunan pelajarannya. Kita sudah ketahui bersama tadi, dimulai daripada pelajaran hadza ini, yang mana hadza ini sudah tidak asing lagi di sekitaran kita. Dan juga di sini disebutkan juga banyak sekali kosa-kosa kata yang itu di sekitaran kita, seperti buku, pena, pintu, rumah, dan lain sebagainya. Dan itu akan lebih mudah kita pahami. Mungkin seperti itu sedikit jawaban. Nanti sisanya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz kita. Tapi cukup satu saja pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, as-sofa as-sadisah. Ana aqra wa antum tuqarrirun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Alhamdulillah. Di sini insya Allah kita mendapatkan satu pelajaran baru, di mana ada dua kata tanya. Yang pertama ma, yang kedua a. Ma ataupun a ini dalam segi makna itu sama, artinya adalah apa atau apakah. Namun dari segi fungsi memiliki perbedaan. Kalau misalkan kita menggunakan kata tanya ma sebagai contoh, ma hadza, apa ini? Ini berarti menunjukkan pertanyaan yang pertama yang harus kita lakukan menggunakan ma. Kemudian dijawab misalkan hadza baitun, ini rumah. Namun orang ini orang sangat awam, ya, belum memahami rumah itu seperti apa, sehingga dia muncul penasaran. Dan pertanyaan yang kedua kita bisa gunakan dengan menggunakan a. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Kemudian kita jawab. Apabila pertanyaan ini sesuai dengan jawaban, maka dijawab dengan na'am, hadza baitun. Namun apabila misalkan pertanyaan itu salah dengan yang ditanyakan, misalkan menanyakan pena, ahadza kitabun, maka dijawab dengan la, hadza qalamun. Bukan, ini adalah pena, seperti itu. Maka kalau sesuai dijawabnya dengan na'am, kalau tidak sesuai dijawabnya dengan la. Baik untuk ikhwan, insyaallah. Allah itu. Baik. Soal apa terakhir? Soal awal. Lebih dari satu nih. Baik, pada untuk pertanyaan penegasan ini yang ada. nah, Bisa nggak misalnya ada ini itu hamzahnya tidak digunakan, jadi alif dan fathah saja. ya. Tadi yaitu untuk misalnya dengan di sini kata-kata ada baitun. Nah, Jadi baitun di sini itu kata-kata tanwin ini apakah bisa juga tak doma ditambahin non sukun?
Baik. Jadi Arab sebelumnya, ataupun jika sudah belajar baru sedikit belajarnya, baru tahu kulitnya doang bahasa Arab misalkan, maka pesanannya adalah jauhkan dari yang namanya istilah dalam menjelaskan, jauhkan dari yang namanya apa? Istilah-istilah dalam menjelaskan. Misal hada maknanya seperti ini digunakan begini atau bedanya ma dengan man. Ma itu adalah untuk liwairi akil maknanya untuk selain orang yang tak berakal. Man itu maknanya lil akil maknanya adalah orang yang berakal. Ciri-ciri akil ini begini ini seperti ini. Nah ini untuk orang yang baru pertama kali ketemu belajar bahasa Arab, berat dia memahaminya, berat sekali. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah antum pilih dari istilah yang ada untuk bisa dituangkan menjadi satu kata atau dua kata saja. Misal man gunanya untuk orang, khalas, udah. Ma untuk selain orang, khalas. Sampai situ dulu cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ingin menjelaskan
itu bukan untuk istilah, tapi kita ganti dengan tatbik. Apa tatbik? Praktek penerapan. Jadi agar orang tahu man itu sandingnya dengan tajirun, sandingnya dengan mudarrisun, sandingnya dengan imamun. Tapi kalau ma itu bisa dengan masjidun, bisa kolamun, bisa kitabun. Setidaknya ketika tatbik itu berjalan, praktek itu jalan, murid itu bisa bernalar dia setidaknya. Oh iya, ma ternyata digunakan untuk ini. Man ini bisa digunakan untuk ini. Dan ini lebih kuat dari segi apa? Pemahaman. Daripada atau terus membahas istilah, kemudian prakteknya sedikit atau bahkan tidak ada, kemudian aku tanya paham, murid ngangguk aja, tapi nggak tahu paham atau enggak. Nah inilah seperti antum belajar bahasa Indonesia ketika dulu kita sekolah atau kita kuliah. Banyak tulisannya ya kan, apakah kepakai? Enggak, karena banyak istilah-istilah. Nah itu yang pertama. Jadi ketika kita mengajar, kita harus tahu dulu setidaknya secara umum peta kemampuan thalib yang kita ingin ajarkan. Apakah dia sudah pernah belajar atau belum, masih level pemula atau sudah advance, misalkan sudah lanjutan. Ini kita harus cari tahu dulu, dan nanti cara mengajarnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua ya sekalian, kita dalam mengajar harus selalu senantiasa melihat kondisi murid di lapangan, murid di kelas. Namanya mengajar, semudah apapun, itu pasti bikin jenuh. Pasti bikin apa? Bikin jenuh. Beda dengan antum misalkan atau orang lain lah, nonton film misalkan yang memang disukai, atau nonton film lain, atau melihat pertunjukan, itu nggak bakal ngantuk. Tapi ketika dengar ceramah atau dengan mengajar atau kajian, sebagus apapun isinya, semudah apapun kitabnya, seberapa kondang ustadz yang menyampaikan, itu akan tetap memesankan, tetap akan datang yang namanya apa, rasa bosan, ngantuk. Ini tugas antum ketika mengajar, antum harus tahu kondisi di lapangan murid-murid antum. Itu bagaimana? Ketika antum melihat murid-murid antum itu, di sini teman-teman antum sudah mengantuk misalkan, sudah kiam, masanya sudah kiam. Nah, itu bisa antum melakukan beberapa variasi. Misal antum rubah cara mengajar antum, intonasi suaranya. Misalkan tadinya pelan, datar, antum bisa naikkan sedikit, misalkan. Itu yang pertama. Atau bisa antum membuat suasana itu pecah, misalkan dengan agak sedikit tertawa dengan tidak menyasar kepada orang yang bersangkutan. Itu yang kedua. Jika orangnya masih enggak ngeh juga, antum berubah posisi. Misalkan antum berdiri ngajarnya, atau antum bergerak ke arah papan tulis. Misalkan hal itu sudah antum jelaskan sebelumnya, tapi antum gerak lagi ke papan tulis. Itu poin ketiga bisa antum lakukan. Jika pun nggak bisa juga, yang bersangkutan masih ngantuk, belum peka juga, baru terakhir suruh apa? Berwudu. Suruh berdiri, suruh berwudu. Nah hal seperti ini, murid itu belajar ngantuk itu jangan dibiarkan terus-menerus ya. Pertama, manfaat yang kita berikan itu nggak bakal sampai, transferan nggak bakal sampai ke murid yang bersangkutan. Yang kedua, itu kasihan murid kita sendiri. Kita mendiamkan murid yang tidur ketika belajar, itu sama saja kita mendiamkan dia dalam kebodohan, karena dia nggak bakal masuk belajar, nggak akan paham. Makanya harus diingatkan. Dan ini juga tugas kita sebagai murid, ketika kita tahu diri kita sudah ngantuk, inisiatif sendiri. Inisiatif apa? Sendiri. Kalau dulu kita itu ketika ngantuk memang nggak langsung berwudu, tapi sudah jadi tradisi kita itu berdiri ketika belajar. Istiqbal dulu, minta izin dulu kepada syekh misalkan atau pada pengajar. Ya, minta izin untuk berdiri. Nah, kita belajar sambil berdiri, pegang kitabnya itu nggak masalah. Dirasa ketika kita sudah nggak ngantuk lagi, nah, baru antum duduk lagi. Tapi ketika diri belajar masih ngantuk, baru antum boleh ambil solusi berikutnya, yaitu apa? Berwudu. Jadi boleh antum di tengah belajar ini antum berdiri. Jadi tadi poin yang kedua, kita harus tahu kondisi aktual di lapangan murid-murid kita, keadaannya. Lesuhkah mereka, ngantukkah mereka, bosankah mereka, atau mereka masih matanya kuat misalkan 50-an misalkan. Nah ini terus kalau dijalankan.
Tapi ketika ada yang sudah mulai ngantuk, nanti antum bisa lakukan hal-hal variasi seperti tadi ya. Jangan biarkan terus ini berjalan. Terus kemudian yang bisa kita lakukan variasi juga adalah kalau kita mengajar, memungkinkan untuk bisa membaca bersama-sama seperti itu Rasulullah, ini lakukan demikian, lakukan demikian, yaitu musyarakah, keikutsertaan para talib untuk bisa ikut membaca. Kenapa? Karena kasusnya jika baca person per person satu-satu, ini banyak, bukan terkadang banyak murid yang lain ini merasa cuek saja dia. Orang temannya yang baca, ya nggak masalah saya nggak baca, jadi malah melihat ke temannya, perhatian ke meja, perhatikan ke yang lain, nggak perhatikan ke kitabnya. Tapi ketika baca semuanya sekaligus, mau nggak mau tuh yang tadinya sering meleng, pas mau nggak mau apa, pasti ikut membaca. Nah jadi diusahakan meskipun kita mengambil sampel satu persatu membaca, tapi ini nggak mungkin semuanya ya kan, akan habis waktu, maka kita pukul rata semuanya dengan membaca apa? Berjamaah sama-sama. Nah ini terus kita lakukan. Nah mungkin satu pekan ujung das kedua kita akan adakan 2 sampel teman kita untuk maju lagi ke depan. Mungkin yang banyak nanya tadi ya. Nah Bapak? Badar 23. Baik, Astari kalian kita istirahat dulu, kita break dulu. Insyaallah kita lanjut setelah ini dengan ta'zimul ilmi biidznillah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.